wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para sahabat sekalian, para calon-calon ahli surga, amin, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah seharusnya bersyukur kepada Allah yang telah menjaga iman kita, yang telah menjaga kesehatan kita. Allah juga yang telah mencukupi segala kebutuhan kita. Dan Dia yang telah meringankan tubuh kita, langkah kita untuk hadir di rumahnya ini. Dengan suatu harapan semoga amaliah kita ini dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Dan masuk amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian, kita sudah sampai kajian kita di bab yang ke-46, yaitu bab fadlil hubbi fillah wal hasru alaih, bab tentang keutamaan cinta karena Allah dan anjuran untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan. Wa i'lamur rajuli mayuhibbuhu, dan memberitahu orang kepada orang yang dia cintainya, annahu yuhibbuhu, bahwa dia mencintainya. Dimulai bab ini dengan satu ayat dari surat Al-Fat ayat 29. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, umatnya, asyidda al-kufar, mereka bersikap keras, tegas kepada orang kafir, ruhama ubainahum, namun mereka saling berkasih sayang di antara kaum muslimin. Di sifat umat Nabi Muhammad itu di Quran dijelaskan ya, bahwa mereka itu punya dua sifat yang enggak mungkin itu ada kecuali pada orang beriman, yaitu tegas kepada orang kafir dan lemah lembut berkasih sayang kepada orang-orang mukmin. Kalau hari ini ada orang Islam yang kepada sesama orang Islam dia keras, saking kerasnya dia sampai melakukan tindakan anarkis kepada teman-teman seagama, teman seiman, bahkan membubarkan pengajiannya. Tapi kepada orang kafir justru berlaku lemah lembut. Mereka jagain ketika mereka ibadah, dijagain orang yang Natalan, dijagain orang yang lagi baktian di gereja, dijagain. Betapa tolerannya begitu luar biasa sama orang kafir, begitu setianya sama orang kafir. Tapi kepada orang yang sama orang-orang beriman, karena dia enggak sepikrah, enggak semanhaj, enggak semashab, enggak seormas, maka mereka seolah-olah itu musuhnya. Ya. Ini tentunya bertolak belakang ya, dengan pesan-pesan yang terdapat dalam ayat ini. Nah, maka penting bagi kita untuk menggembalikan dan memberikan edukasi kepada umat bahwasanya umat Nabi Muhammad itu enggak seperti itu ya. Tegas kepada orang kafir tapi berlaku lemah lembut kepada orang mukmin, meskipun beda
partainya, beda mazhabnya, beda fikrahnya, beda ormasnya. Apapun ormasnya, apapun benderanya, partainya, selama dia itu Tuhannya masih Allah, nabinya masih Nabi Muhammad, kitab sucinya masih Al-Quran, kiblatnya masih Ka'bah, maka dia masih saudara kita, itu saudara seiman. Baik, itu sebagai pembuka ya. Kemudian hadis pertama, an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal, barang siapa yang 3 hal itu ada padanya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Di Bapak Ibu, iman itu ada rasanya. Kita minum nih air putih, ada rasanya enggak? Gimana rasanya? Coba dah kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasanya. Tawar. Teh manis, manis. Ya. Kopi pahit, ya pahit. Sayang, 1000 sayang, banyak orang yang belum merasakan manisnya keimanan. Dan iman itu ada rasanya. Tapi iman itu baru kerasa kalau ada 3 hal dalam diri kita. Ya Bu? Bu, iman itu baru ada rasanya kalau ada 3 hal dalam diri kita. Jadi manisnya keimanan itu baru kita rasakan kalau dalam diri kita ada 3 hal. Tapi kalau 3 hal ini nggak ada, maka iman itu nggak ada rasanya. Sholat ada rasanya nggak? Sholat ada rasanya nggak? Gimana rasanya Bu? Sholat? Enak nggak? Sujud enak nggak? Enak. Tapi nggak semua orang sujud itu ada rasanya enak. Ada orang sujud berat, betul. Sehingga nggak bisa berlama-lama sujud, gitu, nggak bisa. Ya, tapi bagi orang yang sudah merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya sujud, dia akan memperlama sujudnya dalam sholat sunnahnya, gitu. Ya. Jadi iman itu ada rasanya. Kata Nabi, ada 3 hal. Barang siapa ada padanya, dia merasakan halawatal iman, manisnya keimanan. Pertama nih, ya. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, kalau kita ingin merasakan manisnya iman, adalah ketika Allah dan Rasulnya adalah hal yang paling prioritas, yang paling dia cintainya. Jadi dalam hidupnya itu, Allah dan Rasulnya itu number 1. Selain keduanya, itu hal yang remeh, hal yang enteng buat dia. Dia kehilangan istri, kehilangan anak misalkan. Itu bagi dia hal yang ringan ketimbang mesti kehilangan Allah gitu loh. Kehilangan Rasulnya. Nggak ada penderitaan yang paling parah ketika seorang itu udah kehilangan Allah. Ketika Allah sudah berpaling darinya, udah meninggalkan dia. Ketika Allah udah nggak lagi peduli sama dia. Kapan seseorang itu udah ditinggalin sama Allah? Kapan seseorang itu udah Allah nggak peduliin? Imam Ghazali dalam kitab yang ditulis oleh beliau, dalam kitab itu dia mengutip sebuah riwayat, min alamati i'radillahi ta'ala ala abdihi istighaluhu ma la ya'ni. Di antara tanda bahwa Allah itu sudah meninggalkan, berpaling dari hambanya, ketika hamba itu sibuk dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Ketika hamba itu, seorang itu sibuk dengan sesuatu yang gak penting, yang gak perlu, yang kalau itu gak ada manfaatnya buat dia, buat nanti di alam kuburnya, buat di akhiratnya, gak ada manfaat sama sekali. Jadi kalau orang itu maaf ya, udah tua gitu ya, tapi masih main game online gitu, masih main Mobile Legend gitu, masih ya gitu ya,
Itu akan buang-buang waktu. Udah ubanan, udah peot, di pos ronda banting-banting kartu. Ada kayak gitu? Ada nggak, Bu? Ada, banyak bahkan. Ya serius. Saya kan sering kalau kesini tuh saya ngelewatin beberapa pos ronda gitu ya. Dari saya berangkat misi pengajian, sampai saya pulang masih di situ. Terus kan Isa saya itu berangkat lagi ngelewatin pos ronda, ada orang di situ lagi banting kartu. Sampai saya jam 11 baru pulang tuh misi pengajian. Saya lewat lagi masih di situ. Orangnya sama. Astagfirullahaladzim. Gak ada waktu buat zikir, gak ada waktu buat baca Quran, gak ada waktu buat dia luangin waktu buat taubat, gak ada. Itulah ketika orang seperti itu disibukkan dengan sesuatu yang gak ada manfaatnya, dia sudah kehilangan Allah. Allah sudah meninggalin dia. Allah sudah berpaling dari dia. Ya. Kenapa? Karena Allah nggak lagi diprioritaskan dalam kehidupannya. Karena Allah nggak lagi dicintai. Allah udah dilupain sama dia. Maka Allah lupain juga dia. Makanya di surat Al-Hasan Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah." Dan janganlah kalian menjadi orang yang melupain Allah. Tuh, jadi nggak boleh. Janganlah kamu seperti orang yang udah melupain sama Allah, melupain penciptanya, melupain dengan ya yang sudah memberikannya kehidupan, yang menyehatkan tubuhnya, yang menjaganya 24 jam, nggak tidur-tidur, la sinatu wala naum. Allah kan jagain kita 24 jam. Gak pernah tidur, gak pernah istirahat. Fa'ansahum anfusahum. Akibatnya nih, kalau dia udah ngelupain Allah, maka dibuat dia lupa dengan dirinya sendiri. Jadi kalau kita ngelupain Allah, akibatnya orang itu dibikin lupa dengan diri sendiri. Kalau lupa dengan diri sendiri, sama dirinya lupa, apalagi sama anak istrinya. Maka banyak orang yang lupa diri gitu. Udah lupa diri, udah nggak sayang sama dirinya. Orang udah nggak sayang sama dirinya, buru-buru sayang orang lain. Betul. Ketika Allah dan Rasulnya ini sudah sesuatu hal yang paling penting dalam kehidupan kita, hal Allah Rasul itu adalah yang paling kita cintai, yang paling kita utamakan. Kita tunaikan hak-haknya, kita kesampingkan yang lain, maka lambat laun manisnya iman itu akan kita rasakan. Coba saya mau tanya, Bu, orang lebih sedih kehilangan uang 1 juta apa kehilangan subuhnya? Nih orang nih, uangnya 1 juta hilang, ya, sama kehilangan subuhnya kesiangan gitu, udah kehilangan subuhnya. Lebih sedih mana? Lebih sedih mana? Kehilangan uang apa kehilangan subuhnya? Uangnya, betul? Iya. Padahal kalau kehilangan uang 1 juta, dia bisa cari lagi nggak? Bisa cari lagi. Dia bisa usaha lagi, dagang lagi, kumpul lagi nggak uangnya? Kumpul lagi. Tapi kalau kehilangan subuhnya, bisa nggak diulang? Nggak bisa. Karena waktu itu nggak bisa diputar kembali, ya nggak? Apakah subuh kita yang kemarin sama dengan subuh yang hari ini? Nggak bakal sama. Apakah subuh yang di rumah dengan di masjid itu sama? Nggak bakal sama. Apakah subuh yang di awal waktu dengan akhir waktu itu sama? Nggak sama. Apakah subuhnya itu yang ada qobliyahnya sama yang nggak qobliyah sama? Nggak bakal sama. Tiap subuh yang kita kerjakan itu nggak bakal sama. Pasti berbeda-beda kualitasnya. Jangankan subuh, ya orang udah sholat asar, biasa aja. Kayak enggak, itu bukan sesuatu yang rugi gitu. Kalau kata Nabi, siapa yang kehilangan asarnya, luput asarnya gitu, dia udah kehilangan segalanya. Saking berharganya tuh sholat asar, karena di asar sama subuh itu terjadi pergantian malaikat. Nabi katakan, siapa yang sampai luput asarnya, kehilangan asarnya, maka dia sudah kehilangan semuanya. Kehilangan keluarganya, kehilangan hartanya. Banyak orang sedih kalau kehilangan materinya, hartanya, tapi dia nggak pernah sedih ketika dia kehilangan kesempatan
untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kudu baca ya kisah-kisah orang sebelum kita, sahabat Nabi itu. Mereka sedihnya kalau kehilangan kesempatan untuk ibadah, bukan sedihnya bukan ketika kehilangan kematian ayah atau ibunya. Ini ada kisah begini nih Bu. Jadi ada seorang sahabat itu ketika perang suaminya berangkat, anak laki-lakinya yang dewasa berangkat 3 orang. Kemudian 3-tiganya syahid nih Bu. Jadi dia kehilangan suaminya jadi janda dan kehilangan anak laki-lakinya 2. Apakah sang ibu ini sedih? Nangis-nangis, guling-guling. Ketika dikabarkan suaminya itu gugur, anaknya gugur, dia bertanya, apakah Rasulullah selamat? Iya, Rasulullah selamat. Bagi saya, selama Nabi selamat, musibah apapun kecil, biarlah suami saya meninggal, anak saya meninggal, yang penting Rasulullah jangan meninggal. Berarti dia lebih utamain siapa? Rasulnya. Gak apa-apa suami saya syahid, gak apa-apa anak saya gugur, yang penting Rasulullah selamat. Itu ketika orang sudah mentingin Rasulullah ketimbang yang lainnya. Itu Bu, ya. Kalau kita begitu, Bu, bisa nggak begitu? Belum bisa kita kayak gitu. Iya. Ada sahabat lagi nangis aja di masjid habis sholat. Yang lain udah pada pulang, dia masih nangis. Sedih gitu. Kepo temennya nih tanya, kamu kenapa nangis aja? Kamu musibah apa? Kehilangan harta, rumah kamu, perampokan, kemalingan? Tidak, musibah saya itu lebih besar dari itu. Sehingga kehilangan harta saya masih ada. Oh mungkin ada yang meninggal, mungkin bapak ibu kamu meninggal, anak kamu enggak, di rumah saya enggak ada yang meninggal, semuanya sehat walafiat. Loh, enggak ada yang meninggal, enggak kehilangan, kok kamu sedih nangis kayak gitu? Emang musibah apa yang menimpa kamu apa nangis seperti itu? Semalam aku ketiduran sehingga aku nggak sempat baca Quran. Itu yang aku tangisi. Ketiduran nggak baca Quran, itu musibah buat dia. Ditangisin. Lah ada orang Islam seminggu nggak baca Quran, tenang-tenang saja Pak. Betul nggak? Nggak ngerasa bersalah, nggak ngerasa berdosa, betul? Nah, iya. Ada nggak saat ini orang Islam tuh yang nggak baca Quran seminggu, sebulan, ada nggak? Ada. Apakah dia pernah sedih? Kenapa? Karena dia menganggap itu bukan musibah. Itu musibah yang menimpa agama. Musibah kan ada 2. Musibah yang menimpa materi kita, dunia kita, harta kita, tubuh kita. Ada yang musibah itu menimpa agama kita. Musibah ini agama itu apa misalnya? Kehilangan subuh, kehilangan baca Quran, ketinggalan berjamaah. Di ketika orang itu kehilangan subuhnya, kehilangan kesempatan berjamaah, padahal dia biasa sering ke masjid, tiba-tiba jarang ke masjid, biasa taklim, orang udah nongol lagi. Nah, itu musibah yang menimpa agamanya. Ketika dia kehilangan kesempatan untuk taklim, kesempatan untuk qiyamul lail, kesempatan untuk ibadahnya itu makin hilang karena habis dengan remeh-temeh duniawi. Itu musibah yang menimpa agama. Dan musibah yang menimpa agama lebih dahsyat dampaknya ketimbang musibah yang menimpa harta kita, tubuh kita. Kenapa? Karena kalau musibah itu menimpa harta kita, menimpa tubuh kita, itu nggak sedikit pun nggak berpengaruh terhadap nasib kita nanti di alam kubur atau dalam akhirat. Tapi kalau musibah itu menimpa agama kita, itu efeknya, pengaruhnya, dampaknya sampai kita bawa mati. Coba Bu, kalau orang itu kehilangan subuhnya,
Bermasalah nggak dia nanti di kuburan? Bermasalah. Iya. Apakah disiksa di kuburan karena dia ninggalin subuh? Oh, disiksa. Ketika dia nggak baca Quran, bermasalah nggak di kuburan? Bermasalah. Kenapa? Karena Quran itu yang kita baca, dia akan menjaga kita, menemani kita di alam kubur. Kalau dia nggak baca Quran, maka Quran itu nggak akan mensafaatinya, nggak akan membelanya. Panjang nggak urusannya? Panjang, gitu loh. Jadi lebih bahaya mana? Bahaya musibah menimpa agama apa harta? Agama, gitu. Nah, hari ini orang lebih peka dengan musibah yang menimpa hartanya, tapi musibah yang menimpa agamanya, dia seolah-olah ya kayak nggak ada musibah, gitu. Biasa-biasa aja. Disinilah kita penting ya untuk belajar. Ya, manisnya iman itu kerasa. Ya. Baru kerasa kalau Allah dan Rasulnya sudah kita istimewakan, kita utamakan, sehingga kita nggak berani gitu, nggak berani melanggar syariatnya. Karena kita ada cinta sama Allah, kita nggak berani melanggar larangannya. Gitu. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kedua nih, kita bisa merasakan manisnya keimanan jika seseorang itu mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah. Dia cinta dengan seseorang dan dia nggak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Mencintai karena Allah. Lillah. Tulus, bukan lil pulus. Nah, misal, Bu, coba tanya sama ibu. Ibu cinta nggak sama suaminya? Bu, cinta nggak sama suaminya? Coba, cintanya kena uangnya apa kena Allah? Kena dompetnya apa kena Allah? Dua-duanya nggak bisa begitu, nggak bisa. Salah satunya, ketika ibu cinta dengan suaminya karena Allah, mau suami ibu ada duit nggak ada duit tetap ibu cintai. Ketika ibu cinta suaminya karena Allah, mau suaminya lagi bokeh, mau suaminya lagi ya sakit, melehoi, tetap ibu cintai, ibu sayang. Tapi kalau ada uang abang disayang, nggak ada uang mau tendang, nah itu mah bukan karena apa gitu. Nah, hari ini saya mau tanya bapak-bapak nih. Bapak-bapak, halo bapak-bapak. Istri itu sering berubah-ubah nggak? Sering berubah-ubah nggak? Sering. Biasanya istri itu marahnya kapan? Tanggung bulan. Kedua ketika datang bulan, ya. Benar? Pahamun ya? Tanggung bulan, datang bulan. Dua hal itu tuh, hati-hati itu para suami harus tahu tuh. Tanggung bulan, datang bulan lagi. Waduh, udah itu. Gampang banget marah. Jadi cinta seorang itu karena Allah, cinta tanpa tapi, cinta tanpa syarat. Maka kita belajar bagaimana para sahabat Nabi itu mengaplikasikan cinta ini dengan sesamanya. Yang nggak pandang bulu, nggak pandang ya fisik. Contoh ya, kenal nggak dengan sahabat namanya Julaibib? Kenal? Enggak. Dengar juga baru sekarang kali ya? Ya, bener ya. Julaibib siapa Julaibib? Taunya Bilal, Abu Bakar, Umar gitu ya. Ali. Julaibib siapa Julaibib? Julaibib ini sahabat kere, miskin, terus nggak jelas nasabnya, bapak ibunya siapa, nggak ketahuan juntrungannya ini orang. Terus orangnya itu fisiknya agak bongkok gitu. Bayangin coba, udah agak bongkok, tampangnya pas-pasan, miskin, kere.
nggak punya rumah sebatang kara dan tinggal di emperan masjid. Itu Julaibib profilnya. Bu, kira-kira kalau anak ibu dilamar dengan tipe dengan laki-laki tipe kayak gitu, ibu terima kagak? Hah? Ditanya nih Julaibib, nih belajar kita tuh ya sama sahabat Nabi, gimana mereka menghargai imannya, bukan menghargai orangnya. Bahwa iman tuh lebih dari segalanya, nggak lihat fisik. Nabi nanya Julaibib, Julaibib, kamu nih nggak pengen nikah yang seperti yang lain-lainnya? Yang lain udah pernah nikah, kamu kok belum nikah? Ya Rasulullah, saya kepingin nikah, tapi mana ada perempuan yang mau sama saya. Terus saya juga tahu sendiri, miskin, nggak punya rumah. Saya juga tinggal numpang di masjid. Fisiknya juga pas-pasan Rasulullah. Mana ada perempuan yang mau sama saya? Kata juga begitu. Nabi kan orangnya peka. Nabi itu cinta sama Julaibib. Karena dia nggak pernah absen ikut jihad. Walaupun dia itu ya miskin, kere. Tapi kalau udah panggil jihad, dia daftar, selalu daftar, ikut hadir, ikut perang. Mujahid. Pasti ada yang mau. Karena tiap orang sudah ada jodohnya masing-masing. Julaibib. Gini aja. Di pojok kota ini ada wanita cantik soleha, anak sahabat Fulan. Kamu datang ke rumahnya, kamu lamar dia, bilang dari saya. Jadi rekomendasi dapat apa nih? Referensi dari siapa? Rasulullah. Senang nggak dia ini? Wah senang lah. Waduh bunga-bunga. Maka diajaklah temennya untuk ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak, iya. Saya kesini bertamu ada maksud yang sangat baik dari Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa Rasulullah? Ya Rasulullah nyampaikan salam. Ibu punya anak gadis ya? Itu. Iya betul, anak gadis. Iya. Jadi saya disuruh melamar anak ibu. Oh, kegirangan nih orang tuanya. Alhamdulillah Rasulullah melamar anak saya. Dia salah paham. Dia pikir buat istri Nabi. Gitu. Alhamdulillah, iya saya terima lamarannya, tapi bukan buat Nabi. Buat siapa? Buat saya. Hah? Buat kamu iya. Oh enggak gitu. Perempuannya ini, anak perempuan dan dengar di balik kamar. Kata ini perempuan, anak ini anak beriman, anak ini anak yang cinta sama Rasulullah. Wahai Umi, wahai Abi, kalau yang minta Rasul jangan ditolak. Itu yang nyuruh Rasulullah. Jangan mendurhakai Nabi, terima aja lamarannya. Aku insya Allah ikhlas, aku ridho menjadi istrinya. Tuh bayangin, tuh anaknya ini anak yang solehah nih. Jarang-jarang begini bu, gitu kan. Emaknya nolak, anaknya mau. Wah, gila nggak nih gila deh? Senang nggak? Wah senang. Gitu. Pulanglah, disampaikan, gimana? Alhamdulillah diterima Rasulullah, alhamdulillah. Gitu. Ya Rasulullah akhirnya mendatangi rumah itu orang tuanya, musyawarah, ditentukanlah tanggal pernikahannya. Nah, qadarullah 3 hari menjelang pernikahan itu ada suasana kacau. Jadi umat Islam dimobilisasi untuk perang. Karena orang kafir mau nyerang. Julaibib ikut datang. Julaibib ini kan mau nikah, ikut perang. Ikut perang bu, gitu loh. Dia lebih mentingin siapa nih? Rasulullah. Padahal mau nikah 3 hari lagi, gitu loh. Udah mau nikah, gitu loh. Dia pentingin tuh Rasulullah, kesampingin dulu nikahnya. Dan ketika perang selesai, Nabi kumpul sahabat. Adakah di antara kalian yang kehilangan saudaranya? Enggak ada Rasulullah, selamat semua. Ada yang kehilangan ayahnya atau adiknya? Enggak ada, alhamdulillah selamat semua. Aman Rasulullah. Tapi aku kehilangan saudaraku. Loh, siapa ya Rasulullah? Siapa?
Julaibib. Julaibib. Oh iya. Iya Julaibib ya, kemana ya? Begitu. Wah. Sahabat ini enggak ngitung tuh. Enggak perhatiin Julaibib. Nabi justru kehilangan Julaibib. Cari Julaibib. Dicari tuh. Ketemu tuh. Dia udah gugur, Pak, bersimbah darah. Dan di sekitar dia ada 10 orang kafir yang terbunuh. Berarti dikeroyok 10 orang. 10-nya mati dibunuh dan dia juga syahid. Rasulullah tuh sedih banget tuh. Maka Nabi itu yang ngangkat jenazahnya, digendong. Nabi sholatin. Setelah digali kuburan, Nabi turun ke makamnya. Nabi gak pernah itu turun sampai ke makam. Nabi turun dan Nabi yang masukin ke liang lahatnya. Sahabat pada ngiri. Tahukah kalian bahwa sahabat ini 3 hari lagi dia akan menikah dan dia lebih memilih menikah dengan 70 bidadari di surga. Aku melihat di langit Allah sudah menyambut ruhnya dan dari surga sudah menyambutnya. Jadi dia lebih memilih jihad dan sampai gugur syahid. Nah, orang yang syahid itu dosa-dosanya diampuni, masuk surga tanpa hisab, dia diberikan syafaat 70 keluarganya masuk surga dan dinikahkan dengan 70 bidadari. Ini Pak, Bu, ya. Ini cinta di atas cinta, gitu ya. Betul? Cinta di atas cinta. Karena kecintaannya sama Nabi luar biasa, kecintaannya dengan agama luar biasa. Dia lebih memilih, dia korbankan dirinya, nyawanya demi agama, dikesampingkan tuh calon istri yang solehah yang udah menerima lamarannya. Kira-kira kita ada yang bisa begitu nggak? Boro-boro, ya, nggak ada. Nah terakhir nih, wa ayyakroha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahullahu minhu kama yakrahu ayyukzafa finnari. Dia gak suka, benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia, setelah Allah kasih dia hidayah kepada agama, kepada Islam. Gak mau lagi balik kepada kekufuran, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan. Sebagaimana dia nggak mau, dia benci, nggak suka bahwa dia akan dilemparkan ke neraka. Hidayah mahal nggak Pak? Hidayah mahal nggak Bu? Mahal. Dan nggak ada yang jual hidayah itu. Dan hidayah itu siapa yang ngasih? Allah. Nabi Muhammad bisa ngasih hidayah? Enggak. Nabi nggak bisa ngasih hidayah. Ya, sampai paman Nabi sendiri Abu Thalib yang mengasuh Nabi dari usia 10 sampai 25 tahun Nabi diasuh sama Abu Thalib sampai dinikahkan dengan Khadijah. Abu Thalib kan pun nggak bisa masuk Islam. Makanya Allah sampai ketika Nabi itu kayaknya ngotot banget pengen supaya itu masuk Islam pamannya, Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sebenarnya kaum Muhammad gak bisa kamu berhidayah meskipun kepada orang yang paling kamu sayang, kamu cintai. Tapi Allah ngasih hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Abu Jahal jahat enggak? Jahat. Sampai mati dia nggak masuk Islam. Tapi dia punya anak namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Anaknya Ikrimah akhirnya masuk Islam, dapat hidayah. Wahsy jahat nggak? Jahat, kena bunuh pamannya Nabi Hamzah dengan tombak. Masuk kena perutnya, tembus ke pinggangnya. Ya kan? Wahsy. Ya. Tapi Wahsy akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Dan untuk menebus kesalahannya itu,
tombaknya itu digunakan buat nombak Musailama Al-Kadzdzab di perang Yamama. Bicara dia bertobat, menebus kesalahannya itu, dia udah ngebunuh orang yang paling dicintai Nabi, yaitu Hamzah, paman Nabi. Maka dia bunuh orang yang dibenci Nabi, Musailama, yang ngaku sebagai Nabi palsu, ya kan? Di perang Yamama. Tuh, wah sih. Jadi Allah akan kasih hidayah kepada yang dikehendakinya. Meskipun orang itu dulu sangat dibenci Nabi, karena udah bunuh pamannya, ya kan? Tapi kalau Allah udah kena kasih hidayah, mudah bagi Allah. Tapi yang dicintai Nabi, yang disayang sama Nabi, justru tetap dalam kekafiran paman Nabi. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita udah dapat hidayah seperti ini, udah mau hadir di majelis taklim, ini hidayah. Udah mau ke masjid, kan ini hidayah, betul. Dipelihara hidayah itu, dijaga, dirawat, gitu. Ya, karena mahal, gitu. Ya, mahal hidayah itu. Dan nggak semua orang bisa merasakan apa yang kita sudah rasakan saat ini, gitu. Kalau kita bisa betah gitu duduk lama-lama di masjid dari maghrib ke isya, itu kan bukan hal yang mudah, ya kan? Gak semua orang bisa duduk lama-lama di masjid. Kalau duduk di kafe 2 jam nggak kerasa, betul? Duduk di kafe, ngopi, kopi jiwa, kopi apa lagi tuh? Kopi kenangan, gitu. Di Starbucks, wow, cantik, ngelayaninnya seksi, kan? Gitu kan? Betah nggak tuh? AC, mantep. 2 jam nggak kerasa, ngobrol-ngobrol ngidul. Ya kalau ngaji, udah nyender sono, nyender sih. Bisa nih kalau saya ngajar, saya mesti punya strategi gimana nih umat biar betah gitu duduknya. Hah? Ngantuk lagi gitu kan. Ya, kalau ngisi kuliah subuh, karena subuh kan jam 4:05. Udah ngantuk-ngantuk gitu. Ngisi kuliah subuh, mesti gede. Tengah-tengah kosong, nyender semua, sama nyender, tengah kosong. Saya ceramah tengah-tengah, ujung ke ujung, mana hanya ngono-ngorok. Oh, ampun dah. Itu Pak. Ya. Orang yang ngaji udah pensiun, udah tua-tua, udah bawa tanah, ya kan? Iya. Ya Allah Rabbi sebelah. Gitu ya. Ini mudah-mudahan ya Allah anugerahkan manisnya iman di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Maka kita harus rawat, jaga iman kita, hidayah ini kita jaga. Baik, udah isya belum? 4 menit lagi. Satu hadis lagi ya. An Ibni Abbasin bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallam qala dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Rawahu Muslim. Dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini paman Nabi, namanya Ibnu Abbas. Di Abdul Muttalib itu punya anak, ada Abbas, ada Ali bin Abi Thalib, ya, ada Ja'far, ya. Di Ali itu punya saudara Ja'far bin Abu Thalib yang meninggalnya itu tangannya putus dua-duanya, ya, di perang Yarmuk, ya kan? Abbas termasuk saudaranya. Masuk ulama di kalangan sahabat itu Ibnu Abbas. Dia mendengar Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Zaqa itu artinya ada zauq, ada rasa, akan terasa, ya. Ta'mal iman, manisnya keimanan, akan ada rasa, lezatnya, manisnya iman itu. Man, bagi orang radiya billahi robba, yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya. Ridho. Ya Bu, kudu ridho. Maka ada namanya zikir ridho yang dibaca tiap pagi dan sore.
Zikir ridho itu dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasul. Namanya zikir ridho. Ketika zikir ridho ini jangan cuma di lisan. Setelah zikir itu kita ucapkan di hati kita, ya Allah, apapun yang kau takdirkan kepadaku hari ini sampai sore hari, aku ridho ya Allah. Gitu. Sehingga andai kata di hari itu kita mendapatkan ujian, ya, yang tidak kita sangka-sangka, karena kita udah zikir ridho, itu akan membuat kita lebih sabar, lebih ridho menghadapinya. Gitu, ya. Baik, udah Isa ya? Sudah? Sampai di sini, mudah-mudahan ya, 2 hadis yang sampaikan ini akan semakin menambah iman kita dan semakin membuat kita tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita teruskan lagi hadis berikutnya. Kita tutup doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.